Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isna. Bagaimana kabarnya kalian semua teman-teman semua yang ada di rumah? Apakah kalian semua baik-baik saja? Ya, saya doakan semoga kalian semua tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian semua yang ada di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Kalau kalian dengar suaraku agak serak-serak karena memang lagi agak sedikit radang tenggorokan, jadi suaranya agak serak. Baiklah teman-teman semua, siapa nih yang di antara kalian pengen banget atau tertarik melanjutkan pendidikan di Korea Selatan? Oh, kalian itu adalah Korean Wave dan mau belajar di negara yang sama dengan idola kamu. Oke, sebelum kamu berpikiran atau ingin kayaknya punya mimpi untuk belajar di Korea, seharusnya kita harus mengenal dulu dengan sistem pendidikan yang ada di Korea. Nah, apa aja sih, bagaimana pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Korea? Nah, baiklah, kita akan bahas sama-sama. Nah, yang pertama adalah lama pendidikan. Jadi, sistem pendidikan di Korea Selatan itu menggunakan sistem 6, 3, 3, 4. Nah, sama dengan kita ya teman-teman semua. Jadi, maksudnya 6 tahun ya, 6 tahun, kemudian 3 tahun, 3 tahun, kemudian 4 tahun. Seperti itu maksudnya. Nah, yaitu jenjang SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan S1 selama 4 tahun. Nah, pendidikan di SD sampai SMP itu wajib untuk semua penduduk Korea Selatan. Nah, jadi semua penduduk di Korea Selatan itu wajib menempuh pendidikan SD dan SMP. Dalam setahun terdapat masa libur sekolah 2 semester. Nah, semester pertama mulai pada bulan Maret hingga Agustus, kemudian semester kedua mulai dari pada bulan September hingga Februari pada tahun berikutnya. Jadi agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau kita itu kan kita kan masuk itu kalau nggak salah bulan Juni atau Juli sampai Desember, kemudian Januari masuk lagi ya, semester berikutnya Januari sampai Juni kayak gitu. Tapi kalau di Korea itu dia masanya berbeda dengan kita. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi di Korea Selatan terbagi menjadi sekolah vokasi 2 sampai 3 tahun, kemudian universitas 4 tahun, dan sekolah pasca sarjana. Sekolah pasca sarjana S2 dan S3 pada umumnya disediakan oleh universitas yang menyediakan pendidikan S1. Tetapi sekarang ini banyak banget muncul sekolah-sekolah dengan jenjang pendidikan ini tanpa program S1. Jadi di sana itu boleh sekolah S2 tanpa program S1. Jadi boleh ya, asal pinter. Kemudian kita ke fakta yang ketiga, yaitu waktu belajar. Nah, waktu belajar di Korea itu 16 jam guys. Jadi tahu nggak sih teman-teman semua, konon pelajar di Korea Selatan itu menghabiskan setidaknya 16 jam sehari di sekolah. Mereka benar-benar menghabiskan segala waktunya untuk belajar di sekolah. Belum lagi jika harus, biasanya kan kalau kalian lihat drakor mereka tuh pulang malam gitu ya, malam, terus mereka itu harus les lagi malamnya gitu, atau biasanya ada kegiatan non akademik lainnya. Nah, jadi mereka itu sebenarnya bisa berangkat sekolah itu pagi pada saat matahari terbit dan pulang pada saat malam gitu. Jadi waktu belajarnya mereka itu banyak sekali. Ke fakta yang keempat. Fakta yang keempat adalah memiliki 5 mata pelajaran wajib. Nah, pendidikan wajib atau dasar di Korea Selatan memiliki 5 subjek utama. Mata pelajaran tersebut adalah bahasa Inggris, bahasa Korea, matematika, sains, dan studi sosial. Nah, dari kelima mata pelajaran utama ini, para pelajar di Korea Selatan nantinya dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka saat menuju jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi dari 5 mata pelajaran ini nanti, hebatnya itu nanti mereka akan pilih misalnya mereka mau bahasa Inggris, jadi mereka lebih fokus ke bahasa Inggris seperti itu. Nah, fakta yang kelima yaitu akses internet cepat. Berbicara soal akses internet yang lancar, Korea Selatan adalah rajanya teman-teman. Kecepatan internetnya dapat mencapai hingga 10 Gbps. Oh, besar banget ya. Negeri ginseng ini juga sudah menggunakan teknologi 5G dalam beberapa tahun yang lalu. Tak heran jika kecepatan internet di Korea Selatan terbilang sangat cepat dibanding dengan Indonesia tentunya. Oke, kita lanjut ke fakta yang keenam.
Nah, fakta yang keenam itu adalah guru. Ya, guru itu sebagai profesi yang terhormat. Menjadi guru di Korea Selatan adalah sebuah kebanggaan, teman-teman. Para penduduk di sana menghormati dan menyegani profesi menjadi guru. Profesi ini juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang sangat berjasa untuk negara. Bahkan disebutkan sebagai profesi seseorang yang suci. Jadi guru di sana itu kayak didewakan gitu ya. Kita ke fakta yang ketujuh, yaitu sekolah Senin hingga Sabtu. Jika di Indonesia kegiatan belajar mengajar rata-rata berlangsung dari Senin sampai Jumat, berbeda dengan di Korea Selatan. Sekolah di Korea Selatan itu atau kegiatan pendidikannya itu berlangsung pada hari Senin hingga Sabtu. Hari libur untuk para pelajar hanya pada tanggal libur nasional dan libur semester saja. Pada hari Sabtu, para pelajar bukan hanya fokus belajar di sekolah, tetapi juga tempat bimbingan atau les. Wow, capek banget ya, udah belajar 16 jam, kemudian selanjutnya harus sekolah dari Senin sampai Sabtu. Malam-malam juga harus les lagi. Bayangkan teman-teman semua bagaimana capeknya si murid-murid yang ada di Korea. Kemudian kita ke fakta yang ke-8, yaitu budaya bimbingan belajar. Nah, mirip banget sama Indonesia ya kalau budaya ini. Di Korea Selatan juga ada namanya bimbingan belajar atau bimbel. Hampir semua pelajar di Korea Selatan pasti mengikuti bimbel atau les. Tambahannya, bukannya wajib, tetapi sebagai pelajar di Korea Selatan kayak nggak ikut tren jika kita tidak ikut bimbel gitu ya. Setidaknya setelah bersekolah 16 jam sehari tadi, para pelajar masih harus berhadapan dengan bimbel tambahan. Nah, biasanya saking lelahnya menghadapi dunia pendidikan atau belajar, siswa-siswa di Korea itu banyak yang jatuh sakit karena kelelahan, bahkan mengalami yang namanya stres gitu. Kemudian kita ke fakta yang selanjutnya, yaitu fasilitas pendidikan yang lengkap. Untuk masalah urusan fasilitas, sistem pendidikan di Korea Selatan ini adalah jagonya teman-teman. Sebagai negara pendidikan berkualitas tinggi, hal ini menjadikan sekolah di Korea Selatan itu memiliki fasilitas yang lengkap. Semua sekolah yang terdapat di Korea Selatan selalu memiliki fasilitas seperti layar proyektor, komputer, dan internet. Nah, hal ini senada juga dengan biaya sekolahnya yang cukup mahal, hingga juga tadi tentang fakta-fakta tentang sistem pendidikan yang ada di Korea. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen banget kuliah atau melanjutkan pendidikan di Korea Selatan. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di Korea Selatan. Jadi sebelum kita melanjutkan pendidikan di sana, tentu kita harus tahu dulu kayak gimana sistem pendidikan yang ada di sana. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Video semoga dengan kalian memberikan dukungan kepada saya, jadi saya semakin semangat